teman-teman, hari ini Heli bakalan disteril dari semua anjingku yang di rumah. Semua cewek-ceweknya udah disteril semua, Luna sama Venus, tinggal Heli doang. Karena emang kemarin kita nunggu dia umur 1 tahun kan baru mau disteril. Nah sekarang dia udah kemarin ulang tahun, jadi sekarang kita mau pergi ke klinik untuk antar Heli. Ikutin terus ya. Nah kebetulan semua anjingku termasuk Bon sama Pelangi juga itu dipegang semua sama Wonder Pet Palembang. Karena aku pribadi mikirnya sih nggak mau ganti-ganti dokter kalau emang udah ketemu yang pas ya. Karena untuk mengurangi stres anjing-anjing juga waktu mereka dibawa berobat atau vaksin. Kalau misalnya mereka udah kenal sama dokternya kan mereka jadinya kurang stres gitu. Terus juga aku pikir aku mau mereka juga punya rekor gitu di satu tempat biar jadi kalau misalnya terjadi apa-apa gitu kan dokternya udah paham, udah kenal jalan cerita hidup mereka, jadi ya biar jelas aja gitu langkah apa yang harus diambil. Hah, masa sih? Lebih ya, Dok? Lebih ya, 6 kilo apa? Heli, it's okay. Tapi dia kan yang paling susah ini kan satu vaksinnya. Tiga semester agak tinggi ya. Semuanya agak tinggi ya. Heli, ya kucing. Tutupannya. Iya, nggak apa-apa. Halo, Dok. Halo. Oke, kenalan dulu. Ini dengan dokter siapa? Oke, perkenalkan saya Dokter Hewan Rahmat Asi, biasanya dipanggil Dokter Asi. Sama satu lagi Dokter Fandirah Nikozia, biasanya dipanggil Dokter Santi. Kami dari Wonder Pet Palembang. Jadi steril di sini adalah prosedur operasi di mana hewan kesayangannya kita diambil atau diangkat bagian saluran reproduksinya. Jadi kalau misalnya hewannya jantan, itu yang diambil saluran reproduksinya adalah bagian testis.
Kalau misalnya betina kayak si Hailey ini, itu yang diambil adalah saluran reproduksi dari sel telur atau ovarium sampai ke bagian rahimnya dia. Nah, jadi karena dia ini termasuk prosedur operasi, itu harus dilakukan dengan pembiusan. Makanya sebelum nanti kita steril, seperti tadi ya, untuk hari kita cek dulu kesehatannya dia. Kalau misalnya udah oke, baru nanti kita bisa melakukan prosedurnya gitu. Selain itu, sebelum tindakan steril itu juga dilakukan, si Hailey harus puasa dulu nih di rumah. Jadi misalkan pagi ini si Hailey mau steril, jadi malamnya itu harus puasain dulu. Minimal puasa kurang lebih 8-12 jam. Untuk efek positifnya tuh banyak banget sebenarnya. Jadi lebih banyak manfaat untuk steril dibanding negatifnya ya Kak ya. Jadi kalau misalnya ini saya contoh dulu pada hewan jantan nih. Jadi hewan jantan itu ketika ada hewan betina yang lagi birahi atau lagi pengen kawin, mereka pasti mencari. Jadi kadang-kadang mereka jadinya stres, terus mudah agresif. Selain mudah agresif, mereka pasti bakalan kabur dari rumah. Nah, jadi itu kita mau ngilangin si sifat yang tadi. Jadi biasanya habis sterilisasi itu hewan yang jantan itu jadinya nggak mudah stres, tidak agresif lagi, terus nggak kabur-kaburan dari rumah lagi. Selain itu faktor dari kesehatan juga bagus banget untuk steril. Seperti nggak bakalan ada penyakit, itu penyakitnya kayak penyakit di kanker testis, terus kanker prostat dan yang lain-lain. Jadi satu lagi yang paling penting juga untuk tidak menambah populasi dari hewan. Soalnya kalau misalnya nggak kita steril, makin banyak aja yang di lingkungan kan. Manfaat dari steril sendiri, terutama untuk hewan betina, itu mencegah terjadinya kayak kanker payudara, ataupun kadang-kadang kanker mamae pada anjing betina, sama piometra ataupun infeksi dari saluran peranakannya dia. Ini bisa dibilang efek negatif atau positif ya Kak ya. Nah, ketika setelah steril, dia pasti cenderung akan lebih diam, agak lebih kalem ataupun agak lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu, aktivitasnya dia akan sedikit lebih berkurang, terus kegiatan mereka hanya makan. Nah, setelah di steril ini kadang-kadang menunjukkan mereka kegemukan. Untuk usia anjing atau kucing udah bisa disteril itu sebaiknya lebih cepat makin baik. Jadi sebelum dia puber itu lebih bagus lagi. Umurnya sekitar di atas 6 bulanan sudah bisa disteril. Tapi sebelum disteril sebaiknya kita jadwalin dulu vaksinasinya mereka dulu ya Kak ya. Karena kan sebelum vaksin itu untuk membentuk daya tahan tubuh atau kekebalan di dalam tubuhnya dia. Sarannya sebelum disteril vaksinasi dulu. Sebenarnya lebih kasihan lagi ketika mereka selalu disuruh kawin-kawin. Jadi kasihannya itu karena mereka kan pasti, kalau namanya hewan, kadang-kadang naluriahnya mereka tidak sama seperti kita, tidak bisa menahan. Jadi ketika hasrat kawinnya lagi tinggi, mereka mau kawin terus, kawin. Hailey ditinggal ya. Bye-bye. Nanti dijemput jam berapa dok? Nanti kita kabarin lagi Kak. Jadi kita lihat dulu pas setelah operasinya sekiranya sudah mulai bagus. Oke, kita kabarin mungkin sekitar jam 4 jam 5. Oke, makasih ya dok ya. Dadah. Doain ya. Hailey sayang. Gimana kamu? Ya nggak apa-apa ya. Ya kita pulang ya. Kali ini sudah kita operasi tadi yo Kak yo. Sudah kita angkat.
saluran peranakannya dia sudah kita kasih juga ke Kak Jess tadi ya. Nah, kita operasinya itu di bagian abdomen sini. Posternya kayak dibuka 3 hari kemudian. Oke. Nah, pasca operasi tinggal di rumah, dipantau. Tadi sudah pipis juga, sudah kita kasih makan. Kelly mau makan tadi dok? Oh, udah sedikit. Nah, makannya dikit-dikit ya. Makannya tetap dibantu, misalkan dia nggak mau makan, sehari kita suapin makannya ya kak ya. Oke. Ini obatnya 2 kali sehari ya kak ya, selama 7 hari ke depan. Oke. Jadi sore kami kasih, mulai lagi besok pagi. Oke dok. Nah, Habis itu ada perawatan apa lagi ya dok? nah perawatannya mungkin di rumah misalkan kakaknya ada vitamin, boleh dikasih vitamin. Sama saat ini di dalam kandangin dulu aja kak. Jalan-jalan sih jangan terlalu sering dulu ya kak ya. Kelly kan dia cenderung agak aktif ya di rumah ya. Iya. Takutnya dia terlalu aktif nanti bermasalah sama bekas operasinya ini. Kalau mandi juga nggak boleh dok ya? Kalau mandi jangan dulu. Jadi tunda dulu ya kak buat mandinya ya. Ya udah Eli, kita Dadah. pulang ya. Tadinya aku juga takut dan gak yakin juga tentang steril karena emang kita kan awam, belum pernah tahu gitu apa sih itu steril. Selama ini cuma taunya dari teori-teori doang. Sebenarnya kemarin Venus sama Luna itu sempat kebobolan yang akhirnya sekarang jadi Luna Happy Family. Jadi sebenarnya semua ini terjadi itu nggak direncanain gitu. Dan akhirnya aku nggak mau lagi mereka buat punya anak kan, jadi akhirnya kita sterilin. Ya, kenapa aku berpikir kayak gitu? Pas mereka lahiran, pas mereka punya papis, itu papisnya emang lucu-lucu banget sih. Dan tapi yang paling berat itu waktu kita harus memberikan mereka ke orang lain, karena kita nggak bisa jamin kan sama orang hidup mereka bakal gimana. Walaupun orang tersebut udah tebus pakai duit gitu, kadang belum tentu jadi jaminan juga. Nah, Heli istirahat ya di dalam ya. Good night, Heli.